Sejarah Kampung Papandak Garut, dikenal sejak zaman kolonial Belanda, sempat 2 kali ludes karena kebakaran. Rumah-rumah beratapkan di Kampung Papandak, Garut, sebelum terbakar pada 1929, sumber, Tropen Museum, dalam sejarah, salah satu bentuk atap rumah adat Sunda ditemukan di desa Papandak, Wanaraja, Garut. Di sana bentuk-bentuk atap yang digunakannya adalah julang ngapak, sehingga menimbulkan daya tarik bahkan sudah menjadi tujuan wisata. Ini terjadi paling tidak sejak tahun 1910 hingga tahun 1930-an. Misalnya, C.H. Esteh dalam bukunya yang berkaitan dengan wisata gunung api di Pulau Jawa, Guides for Bergtochten of Java, 1930, menyatakan bahwa Papandak, terutama Sukamenak, merupakan salah satu jalur ke Talaga Bodas. Sebelumnya, fotografer Tilly Weissenborn pernah mengabadikan bangunan-bangunan khas di Papandak dalam buku Fast Guide for Later, 1917. Saking istimewanya daerah Papandak, pemerintah kolonial Belanda menetapkannya sebagai monumen alam, akan Wijzingventer Inen als Natuurmonumenten, pada tahun 1919. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 83, 11 Juli 1919. Di situ, antara lain, disebutkan bahwa hutan bagian barat Galunggung, yang terletak di desa Papandak, distrik Garut, ditetapkan sebagai monumen alam Talaga Bodas, medbeb paling dat diteringet votaan dan naamzal Dragon Natur Monumen Talaga Bodas. Sayang, rumah khas di Papandak dilalap api pada 6 November 1929. Kebakaran tersebut menyebabkan habisnya 121 rumah, 3 tajuk, musala, dan leuwit, lumbung, 121 huizen, 3 moskas and verscheidenerjustcuren. Kerugiannya ditaksir mencapai 30-40 ribu gulden, 30-40 ribu scade. Penyebabnya seorang kakek, dalam rangka menyambut kelahiran cucunya, menyulut lodong. Sedangkan saat itu, angin sedang kencang menerpa, sehingga api dari bedil bambu tersebut merambat ke rumah-rumah yang bertiangkan kayu, berdinding bambu, dan beratapkan jerami. Kabar kebakaran tersebut diberitakan Aneta yang kemudian disiarkan koran-koran di Hindia Belanda, bahkan di negeri induknya, Belanda, antara 6-8 November 1929. Istilah yang digunakan untuk musibah itu, antara lain, Brandenhead Garutske, Grote Brand dan Zware Brand Bija Garut. Saat kebakaran menimpa desa Papandak, wabah sampar yang dikatakan berasal dari kutu tikus, bakteri Yersinia pestis yang menginfeksi kutu tikus, mulai merajalela. Dari tulisan Jaar Verslag van den Dienst der Volksgezondheid over 1937, dalam Mededelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlands Hindi nomor 2, 3, 1939, diketahui pada 1929 terjadi peningkatan kematian akibat wabah sampar di Jawa Barat. Dari yang semula pada 1928 jumlahnya hanya 824 kematian, pada 1929 meningkat 2 kali lipat lebih, yakni sejumlah 1.812 orang. Pada 1930 ada penurunan tahun 100-an lebih, yakni sebanyak 1.695 orang yang meninggal.